Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamun ala Rasulillah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-salihin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Mantang surat An-Naml ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Fatawakkal 'ala Allahi innaka 'alal haqqil mubin. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina lahum muslimun. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sadaqallahul azim. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya ini Quran, yaqussu, mengkisahkan, menceritakan di atas Bani Israel, al-mawjudin fi zamani nabiyina, Bani Israel yang masih ada pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikisahkan di Quran akan kebanyakan perkara yang bermula mereka berselisih paham. Makna dikisahkan di Quran bibayani mazukir, dengan menjelaskan apa saja yang telah disebutkan di atas jalannya yang rafi' lil ikhtilaf, yang dapat menghilangkan bagi selisih paham di antara mereka. Lau akhazu bihi wa aslamu, jikalau mereka ambil dengannya Quran dan Islamlah mereka. Jamaah yang terhormat, mandum kitab Taurat, Injil, Zabur mesapat dalam Al-Quran. Semuanya dalam Quran tentang kisah umat-umat yang awal. Bahkan yang lebih urusan yang berselisih paham urang-urang Bani Israel, Al-Quran menyatakan dengan sebenarnya. Inilah maknanya inna hadzal qur'ana yaqussu. Dalam Quran nekisahkan, menyatakan secara jelas perkara yang cukup berselisih paham antara orang Bani Israel. Al-Quran menyatakan dengan sebenarnya. Al-Quran menyatakan dengan sesungguhnya yang dapat menghilangkan ikhtilaf.
analis selisih paham menyelam Quran kagetulih kenyataan secara jelas. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran itu sungguh dapat menunjuki manusia daripada sesat menjadi mukmin dan rahmat terhadap orang yang beriman kepada Allah. Antara lain tentang Nabi Isa Al-Masih. Mereka Bani Israel berselisih paham firakang kasirah, cukup le kelompok, cukup le perti. Fawaqa'a bainahum tabaut karena selisih paham, karena sesuai lagi keinginan urnya masing-masing, terjadilah tabaut, kemarahan sesamanya. Hatta la'ana ba'duhum ba'da, sehingga sebagian mereka melaknat, mendalimi sebagian yang lain. Nah, tapi Al-Qurannya menyatakan secara jelas Nabi Isa ialah bukan disalib. Nabi Isa gak angkat li Allah ulangit. Cuma yang disalibnya sau. Nayuduk sira orang yang mirip Nabi Isa bak tempat duk Nabi Isa, itulah yang mereka salib. Ya, behana meso. So yang disalib li awaknya. Dinyatakan Isa sudah wafat. Urang kelompok Bani Israel sendiri yang geyudu oleh Allah dengan jalan getok lati dua tiga bat tempat duk Nabi Isa, lalu Allah necok Nabi Isa nepi ulangit. Nyoso begah Al-Quran selisih paham mereka tentang Isa, Nabi Isa Al-Masih. Al-Quran menyatakan secara jelas ke Nabi Isa yang disalib oleh mereka Bani Israel. Hanya mereka orangnya sendiri, kelompoknya sendiri. Nabi Isa yarfa'ullah ila sama, na angkat li Allah kepada langit. Kah, pemantang yang selisih paham urang Bani Israel. Nyolam Quran menyatakan secara jelas yang dapat menghilangkan selisih paham mereka, termasuk diantaranya lain ialah tentang Masih. Masihnya na dua makna. Masih na Isa Al-Masih dan Masih Dajjal. Dua boh. Tadakan Masih menyebat Dajjal, Masih sid. Masih ngan Masih menyebat Dajjal. Masih isampu bersih urang yang hanakeun kejih Tuhan. Masih jih memang gebuta gepinahan mata sini Allah. Kah. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad itu yang menghukum di antara mereka sama seperti lain mereka pada hari kiamat bihukmihi, dengan hukumnya Allah, dengan hukum yang paling adil. Wa huwal azizul alim, dianya Allah yang maha perkasa lagi yang maha mengetahui, bima yahkumu bihi, dengan apa saja yang menghukumi Allah dengannya. Karena Allah yang menghukum dengan seadil-adilnya nanti di yaumil qiyamah. Fala yumkinu ahadan mukhalafatuhu kama khalafal kuffar fid dunya anbiya'ah. Maka tiada mungkinlah salah seorang manusia untuk menyalahinya ketentuan Allah sebagaimana menyalahi orang-orang kafir dalam dunia akan para nabi-nabinya. Ente Allah yang menjadi hakim. Di yaumil qiyamah Allah yang menjadi hakim, yahkumu bainahum bil adli. Hukum ni Allah Ta'ala dengan seadil-adilnya. Dan pe yang hukum ni Allah Ta'ala yang netepe. Karena Allah yang menjadi hakim tidak ada seorang pun yang sanggup menentangnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup melawannya.
Sebagaimana orang kafir ilawan Nabi jihai patih sehingga hanapak pegah balik. Ketentuan Allah itulah yang berlaku dan hana hakim yang lain selain Allah. Di alam dunia banyak hakim. Hana bere hakim ino tajaba hakim idih dan bermacam-macam. Tapi sehingga di yaumil kiamah hana jalan keluar. Allah yahkumu bainahum bil adli. Hukum dengan seadil-adilnya. Hana mesti ada orang yang melawan ketentuan Allah. Di alam dunia silakan ku. Hai patih para nabi, hai patih pun yang kepegah oleh ulama-ulama, letak orang yang menyalahi, letak orang yang menyimpang, bermacam-macam corak manusia sehingga hukum oleh Allah. So yang betul, so yang salah di hadapan Allah, di mahkamah Tuhan dengan dagalan ku. Kayaknya ya. Letak ikhtilah katanya. Ikhtilah menurut ilmu masing-masing. Kan ikhtilah menurut ketentuan syariat, menurut program tu. Ka fatawakkal 'ala Allah. Maka tawakal olehmu wahai Muhammad terhadap Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya Tuhanmu itu di atas kebenaran yang jelas, yang nyata. Yakni artinya agama yang nyata. Ya, fal akibatu laka bin nasri 'alal kufar. Maka akibat bagimu dengan pertolongan untuk melawan orang kafir. Summa daraba amsalan lahum bil mauta. Jamaah yang terhormat, Muhammad tugas menyampaikan dikala hanipati fatawakkal 'ala Allah. Hai patih gimana boga teman? Yang sampaikan li Rasul hai dinganku. Sehingga dalam hai dinganyan summa daraba amsalan lahum bil mauta wa bisami wa bil ami. Kemudian membuat ya Allah akan perumpamaan contoh terhadap orang kafir yang haipatih rasulnya, lagi orang mati, lagi orang kle, lagi orang buta. Jadi maksudnya beklah Muhammad merasa susah, beklah Muhammad merasa gundah dalam penyampaian syariat dan wahyu Allah kepada umatnya. Umat yang kufar, yang kafir kepada Muhammad, merasa susah Muhammad, sehingga Allah menyatakan tawakkal 'ala Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Hai tabu batih kata Muhammad, sehingga orang-orang yang hantim beriman kepada Allah, orang kafirnya dicontohkan oleh Allah, lagi orang mati, lagi orang kle, lagi orang buta. Allah menyatakan innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a iza wallau mudbirin wa ma anta bihadil umyi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina. Sesungguh engkau wahai Muhammad la tusmi'ul mauta, tidak sanggup engkau memperdengarkan orang-orang mati, dan tidak sanggup engkau memperdengarkan orang tuli akan seruan apabila mereka berpaling membelakang. Enai leu nyu ayat nyu icok le urang yang cok hana talkin menyit. So pegahna talkin menyit hana talkin. Karena dalam Quran mutulih innaka la tusmi'ul mauta, gatahan sanggup tak pedinga menyit. Nyokan kurang matenyo ayatnyo nepeten oleh Allah Ta'ala berkenaan dengan orang kafir hai pati Muhammad, hai dinga Muhammad. Digambarkan, contohkan oleh Allah orang kafirnya lagi orang mati, orang kafirnya lagi orang kle, orang kafirnya lagi orang buta. Wahai Muhammad, gata hai tak pedinga orang mati, gata hai tak pedinga orang yang kle,
gata haik tapi petunjuk orang yang buta dari sesat mereka. Jadi kanyu dalil menunjuki hana talqin mayit. Kan nyo ayatnya menyangkut orang kafir hai iman kepada Allah atau kepada Muhammad. Nu pega contoh li Allah orang kafirnya lagi orang mati, lagi orang lagi orang buta. Inilah ayatnya. Innaka la tusmi'ul mauta. Wahai Muhammad, engkau tak sanggup memperdengar orang-orang yang mati. Wala tusmi'us summa du'a, dan juga engkau tak sanggup memperdengarkan orang akan doa, akan seruan. Wa ma anta bihadil ummi, gata juga Muhammad an sanggup tapi petunjuk orang yang buta daripada sesat mereka. So si yang sanggup intusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tidak akan yang mendengar mengambil paham dan menerima kecuali siman yang beriman dengan ayat-ayat kami, yakni dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Mereka itulah orang yang Islam yang tunduk dan patuh ikhlas dengan mentauhidkan Allah. Nyo ayatnya be baholain. Ya, be hana talqin mayit, hana talqin orang karak mati, orang hana sadar, sunat getalqin mayit. Ya. Dan mayitnya idinge po yang getanya pegah. Ijawab anjir. Ya, jangankan pulain innal mauta yasma'u qur'anu alikum. Mayit dalam kubur mendengar akan suara sandal kamu waktu kamu berjalan di atasnya. Ya, mandum itu cuman tidak bisa menjawab, tidak bisa bersuara. Nyopi sabuh macamu. Dalam hadis innal mauta yasma'u qur'anu alikum, gecok sabuh kesimpulan le urang yang cok ja bakubu hanjit sosilop. Kayaknya kan hanjit sosilop yang mana jih main pu yang tak pegah pu yang tak baca gedinga mendumu. Jangankan suara manusia susilop di gedinga. Kan mana haji pertama silop bak kuburan. Kan mana haji pertama silop bak makbarah. Maya haji tak pertama silop sungguh bernajis lah kita. Kadang tanya untuk tanya sembahyang jenazah gaib yang jamun hantar teman sembahyang. Jadi ini ayat bukanlah untuk tidak boleh masuk sandal di dalam makbarah. Hanya dipegah oleh Allah Ta'ala mayit dalam kubur apa saja yang kita lakukan dia mengetahuinya. Maka kita ingat ya ibnallah ibna amatillah uril ahdal ladzi kharata bila tuh dua malaikat untuk biayayeuna. Ingat kalian, karena malaikatnya manusia hamba Allah syid. Lagi jaga tayang bakro marra buka terjawab dengan lidah yang pasih. Itulah mana ya talqin. Tapi ingat, sunat mayit setelah tanam sunat ditalqin. Oleh surat sunat tasiram kuburannya sunat dengan doa-doa tersendiri dan nawaridnya. Kan hanau geng baklawah pulan bate itu sebagai tanda yang pernah dilakukan oleh Rasul kepada Utsman bin Mat'un. Wafat Utsman bin Mat'un cok bate oleh Rasul nepedu nepegah oleh Rasul lun tanda dengan anak batenyo akan kubur saudara lun dan mandum keluarga lun akan lun kubur di sini yang kiat nabhum yang lakukan orang zaman betul hidung. Nabhum sunat kita yo tatanam lambhum tu yang tapat keluarga tu yang mengata berdoa wate tajak mandum nahinan. Itulah maknanya. Lun tandai dengan batenyo ialah kabrahi kubur saudara lun. Warafanu dan akan lun tanam dengan
bak tempatnya urang yang mati, yang wafat daripada saudara keluarga lun. Ya, 4, maka kita puo bak bohom. Puo bak bohom nya wate taziarah semuanya ada di sana. Nah, mandum hinan dari ne tu sampai cuco tu, cia tu siga ta berdoa. Nah, maka sunat bagi kita yo tanam pada tempat makbarah yang keluarga. Ya, kajilah. Jadi demikianlah digambarkan oleh Allah urang kafirnya siapa ni urang mati han pot pegah baru matinya idingeuna isaot anjir. Ya, urang buta, urang tle. Mandum untuk tasliyah kepada Muhammad. Muhammad gata bersabar di atas pumantang yang gata sampaikan kepada mereka, tidak mengambil pengajaran. Fatawakkal Allah, karena gata Muhammad hai dapat tunjuk dan dapat dengar orang mati, orang tle, dan hai dapat tunjuk orang yang buta daripada sesat mereka. Kagan? Ya, inilah ayatnya. Kemudian jamaah yang terhormat, yang dapat dengar kata dengar yang cok mufhum dan yang terima ialah mayu'minu bi ayatina, orang yang beriman dengan Al-Quran, fahum muslimun, orang yang mukhlisun, ikhlas dengan mentauhidkan Allah. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan fil ard tukallimuhum. Apabila jatuhlah ucapan di atas mereka orang kafir, utamana haqqal qawlu, haqqal azab ayyan jila bihim, benarlah azab bahwa tertimpa dengan mereka orang-orang kafir, dalam jumlah orang-orang kafir. Apabila telah jatuhlah ucapan di atas mereka orang kafir, yakni haqqal azab ayyan jila bihim fi jumlatil kufar, akhrajna lahum, kami keluarkan bagi mereka akan seekor dabbah, akan sebuah binatang bumi, binatang yang keluar daripada bumi yang berbicara kepada mereka. Ai tukallimul mawjudin hina khurujiha bil arabiyah, berbicara ianya binatang tersebut akan mereka yang mewujud, yang masih ada ketika keluarnya dengan bahasa Arab. Taqulu lahum, berbicara ianya binatang bagi mereka, di antara jumlah ucapannya itu annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia yakni kafir-kafir Mekah adalah mereka dengan ayat kami itu tidak berimanlah mereka dengan Quran melengkapi mangkit, hisab, iqab, dan dengan keluarnya binatang tersebut putuslah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak akan beriman orang kafir sebagaimana yang akan wahyukan oleh Allah kepada Nuh, annahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana. Jadi orang kafir hai patih bangkit, hai patih hisab, hai patih sapuopi, lalu wate nepeden azab li Allah Ta'ala kepada mereka, bahwa tenyan ke akhrajna lahum dabbah minal ard, neputubit saboh binatang daripada bumi oleh Allah, yang binatang yang dapat berbicara dengan izin Allah. Andai kata na wa kafir udib ba watenyan, andai kata orang kafir mantang udib ba wate sampai anarab kiamat dunia, binatang yang berbicara dengan bahasa Arab, di antara bicaranya ialah innan nasa, sesungguhnya orang kafir nyosu binatang, la yu'minu bi ayatina,
annan nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Urang kafir makna nas urang kafir hana beriman dengan ayat-ayat Allah, yakni dengan Quran. Pajan itu bin karab tahu. Kah pajan itu bid awalal ayat khurujan tulu'us syamsi min maghrabiha wa khurujid dabbah 'alan nasi duha wa ayyatuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala asriha watir rab kiamat tingah. Awal-awal tanda-tanda kiamat yang besar, tanda yang paling besar yang pertama, terbitnya matahari sebelah barat dari tempat terbenamnya. Awayan onian baru nepetubi binatang sabo binatang li Allah pada waktu duha. Kapa itu bit putra binatang yang pernah tadi ngedinge. Di antara tanda-tanda kiamat ialah keluar dabbah. Nah memang lam riwayat lam Madinah. Mari kita perhatikan dabbah tersebut. Hiyal jasasah. Warid dalam sebuah hadis anna tulaha panjang dabbahnya tingginya 60 hasta dengan hasta anak Adam. Dengan hasta Adam alaihissalam. Kena hasta anak Adam, hasta Nabi Adam. Waridlah dalam satu hadis binatang yaitu bit singuh rab oro kiamat setelah terbitnya matahari sebelah barat. Binatang yang panjang ji situna ziraan bizra'i Adam alaihissalam, 60 hasta dengan hasta Nabi Adam. Kan hasta anak Adam, hasta Nabi Adam alaihissalam. La yadrakuha talibun wala yafutuha haribun. Yang tidak mendapati binatang tersebut oleh orang yang menuntutnya dan tidak luput oleh orang yang lari daripadanya. Yang iplung tetap itemeng, yang urang tetap han metemeng. Tatiup tabe-tabe binatangan la yadarakuha talibun dan tanya pluang bak binatangan la yafutuha haribun. Yan hayung tatiup han merumpok tak pluang naji saja katanya. Kah waruya dan diriwayatkan binatang tersebut punya arba'u kawaim pet boh gaki dan 2 boh sayup. Daripada Ibnu Jurid tentang sifat bagaimana bentuk binatang tersebut, ra'su saur, ainu khinzir, mata lagi mata babi, uzunu fil, punyung lagi punyung gajah, karnu ibil, tanduk lagi tanduk unta, wa unukun ama, taku lagi taku burung unta, sadru asad, dada lagi bentuk singa, launu namir, warna lagi warna harimau, khasirah hurrah, iku lagi ikumia, khasirah pantatnya lagi pantat kucing, zakbu kibas, ikuji lagi iku kibas. Yang binatang yaitu bit tingah. Pajan setelah terbit matahari sebelah barat, akhrajna lahum dabbatam fil ardi, neputubit sabo binatang li Allah. Ya, yang binatangnya panjang 60 hasta dengan hasta anak Adam, ya, punya 4 kaki, punya 2 boh sayap, bentuk ji ulai lagi ulai sur, olian mata lagi mata babi, punyung lagi punyung gajah,
lungke lagi lungke unta, taku lagi taku burung unta, dada lagi dada singa, warnaji merah lagi warna harimau, khasirah pantatnya lagi pantat kucing, ekornya lagi ekor kibas. Ya. Kah. Kemudian urun tayang Pak Nabi, iya Rasul, min aina takhrujut tabah. Pak itu binatangnya ya Rasul. Rasul menjawab, min a'damil masajid hurmatan alallah. Di antara masjid yang paling dihormati oleh Allah, yakni Masjidil Haram. Hidih itu binatangnya. Waruya anha takhruju salasa kharajat. Takhruju bi aksal Yaman, summa takmanu, summa takhruju bil badiyah, summa takmanu dahran, summa baru takhruju daripada Masjidil Haram. Kah, teman Masjidil Haram Pak itu bit. Pak barukun Yamani, Uba Safa dan Marwah, pokoknya lam Masjidil Haram ini itu binatang tersebut. Lalu nepegali Rasul tentang itu binatang khilaf. Sabab pendapat itu binatangnya daripada rukun Yamani. Haza'a dari Bani Makhzum an yaminil khalid anil masjid. Itu bid ada rukun Yamani sejajar dengan rumah Ibnu Makhzum. Jaman jenah nali pergi hotel pane rumah malam. Sabab pendapat itu bid daripada Bukit Safa. Tabukti na hadis saboh. Bainama Isa alaihissalam yatufu bil bait ma'hul muslimun istataribul ardu tahtahum ay tataharraku taharukal kandil watan syakkus safa mimma yalil mas'a. Karena jauh oleh Rasul Pak itu binatangnya yang panjang yang tingginya 60 hasta bentuk jih lagi kag pegah bunau. Jauh oleh Rasul min a'damil masajid hurmah, daripada sebesar-besar masjid yang hormati oleh Allah ialah Masjid Haram. Kita yang lom Masjid Haramnya luah ya Rasul Pak itu bit satu pendapat Mbak Bukit Safa. Mbak rukun Yamani, rukun yang kepet, rukun Hajar Aswad, rukun Iraki, rukun Syami Yamani, sejajar dengan rumah Ibnu Makhzum. Kah, sabab pendapat itu bit daripada awal Bukit Safa, Mbak Bukit Safa. Nah dalilnya Nabi Isa alaihissalam tengah tawaf Ka'bah Baitullah dengan para orang Islam yang lain. Istataribul ardu, ternyata megrak-gerak bumi. Puji bergoyang bumi. Wateka megrak-gerak bumi yang tansyaku Safa, terbukalah Bukit Safa, maka keluarlah binatang tersebut daripada Bukit Safa. Wamaha Hino wa maha beserta binatangnya na tungkat Nabi Musa na cincin Sulaiman alaihi wassalam. Fatat barul mu'min fi masjidihi bil asa fatangkitu nuktatan bayda hatta yudi'a biha wajhah wa tuktabu baina ainaihi mu'min watangkitul kafir bil khatim fi umfihi fatafahashud nuktah hatta yaswadda biha wajhu. Nyo tambahan daripada buno binatang ji kiban bentuk ji kalau dijelaskan buno. Kaya nyo bukti
yang mana binatangnya itu bit memang di Masjidil Haram, tapi bak Bukit Safa Nabi Isa alaihissalam dan para muslimin yang lain sedang tawaf Ka'bah Baitullah, ya sehingga kena turun Nabi Isa, ya kan? Ya, turun Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, turun Nabi Isa menumpaskan Dajjal. Kayaknya Nabi Isa membawa syariat Muhammad kembali, udip syariat Rasulullah kan syariat droge. Ya, bukti ji Nabi Isa sedang mentawaf Ka'bah Baitullah ternyata megrak-gerak bumau. Tehah bak Bukit Safa itu binatangnya. Saja binatangnya. Nah tungkat Nabi Musa nancin Nabi Sulaiman. Ngentungkat Nabi Musa nepoh urang iman dalam masjid sehingga tertulis pada dua matanya mukmin. Ngen encin Nabi Sulaiman nepoh ya urang kafir bak idung sehingga mukaji hitam dan tertulis di antara dua matanya kafirun. Oleh binatang yang berbicara, anta ya fulan min ahlil jannah wa anta ya fulan min ahlin nar. Gata nyo aso surga, gata nyo aso neraka. Ya, liu mutuleh mukminun kafirun olian gibitan dalam iputunyo oleh binatang berbicara binatang tersebut, hai fulan anta min ahlil jannah, hai fulan anta min ahlin nar. Kampanye. Jadi bermakna apa? Kena rekayasanya. Tanda-tanda kiamat yang paling besar ialah terbitnya matahari sebelah barat, oleh munculnya dakwah tersebut, pane muncul ji dari Masjidil Haram, kiban bentuk ji sudah kita jelaskan di Masjidil Haram 4 itu bit satu pendapat di antara rukun Yamani, rukun Yamani sabuk pendapat ialah bak Bukit Safa, antara Bukit Safa dan Marwah bak bukitnya, dengan bukti na riwayat ialah Nabi Isa dan para muslimin sedang bertawaf megrak-gerak bumau, muncullah binatang tersebut. Inona tambahan riwayatnya wate tebi binatangnya na tungkat Nabi Musa bajaroi dan encin Nabi Sulaiman. Fatat rubul mukmin fi masjidi bil asa, nepoh urang iman dalam masjid dengan tungkat, bercahayalah wajahnya, bersinarlah wajahnya, tertulislah pada pandangan matanya mukmin. Dan nepoh orang kafir dengan cincin Nabi Sulaiman, mukanya yang putih jadi hitam, tertulis pada matanya kafir. Baina ainihi anta matangnya ba'dahu, bak tengah-tengah kafir. Oleh yang iputunyo aji. Nyo gata tamu neraka ji surga nyo ji mandu itu nyo. Ya nyo ban hebat kejadian tinggal. Maka binatangnya watena urang kafir bak watenya andai kata udip. Ya, dita mengislam tidak bermanfaat keislamannya. Dengan keluarnya binatang tersebut putuhlah urusan amar ma'ruf hanali nahi mungkar hanali, andai kata dimiman bawatenya la yu'minu kafirun kagetup pintu taubat li Allah. Kena dalam hadis, taubatlah kamu kepada Allah pada segala dosamu sebelum pintu taubat itu tertutup nutup li Allah. Pajanku segolam nyawang tuh baru kuweng tu mantang neterimang tobat oleh Allah. Sebelum terbitnya matahari sebelah barat, mantang neterimang tobat oleh Allah. Tobatlah kamu kepada Allah segolom tuh nyawang baru kuweng dan segolom terbit matahari sebelah barat. Maka dengan terbit matahari tersebut munculnya dakwah yang katiu abih urusan amar ma'ruf nahi mungkar olian hanalah mengiman. Andai kata watinya dimiman, tidak berlakulah imannya, tidak diterimakah imannya. Kahnya
sebagaimana Allah mewahyukan bak Nabi Nuh, la yu'minu baina qaumika illa man qad amana. Hana miman umat gata hai Nabi Nuh kecuali orang yang miman. Ya miman wate banjir hana manali. Kena kalau pegah orang mukmin segolom gebibala li Allah Taala. Kanya, hai te miman bahkan dia je Nabi Nuh kupu kayenyan, kupu pegat jalurnya, kupu pegat bahterayan, pan ia yang karyat hat. Yang diajak Nabi Nuh oleh kaumnya. Nabi Nuh kata panggilan Allah, mono pegat bahtera sabo. Kakak jelas kan? Jadi munculnya dakwah inilah. Inilah kisahnya. Munculnya ialah daripada Masjid Haram. Tempatnya yang berbeda, apakah bak Rukun Yamani atau bak Bukit Safa. Rukun Yamani rukun yang kepet, yang antaranya antara Rukun Yamani dengan Rukun Hajar Aswad, doa yang tak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang doa yang selalu kita baca antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad ketika tawaf Ka'bah Baitullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Doa so yang tawaf. Kajalah. Kemudian kenolong. Wa yawma nashuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati walam tuhitu bihi walam tuhitu biha ilma amma za kuntum ta'malun. Ingat olehmu wahai Muhammad, pada hari yang kami kumpulkan setiap umat, faujan berkelompok pane umatnya, mimma yukadzibu bi ayatina, orang-orang yang mendustai ayat kami, yakni orang-orang yang mendustai Al-Quran, wahum ru'asa'uhumul matbu'un, mereka itu pemimpin-pemimpin di antara para pengikut. Fahum yuzaun, maka mereka itu dikumpulkan akan mereka semua biraddi ukhrahum ila awalihim, dengan mengembalikan orang yang telat kepada orangnya awal, summa yusakun, kemudian mereka dihalau, sehingga apabila datanglah mereka pada tempat hisab, gebali malaikat, qala ta'ala lahum, berkata Allah bagi mereka, akadzabtum, tahir pada kentas digala, akadzabtum, adakah kamu dustai akan nabi-nabiku dengan segala ayat-ayatku, walam tuhitu, dan tidak kamu meliputi pada jat takdzib kamu dengannya akan ilmu. Jadi nyo tanda bono kajelas ente uro kiamat watene bangkit manusia dari alam kubur, kita hidup kembali. Orang yang takzib Al-Quran gepeduk sabau kelompok oleh Allah, orang yang hampati Quran gepeduk sabau kelompok dari awal hampati sampai akhir digabungkan oleh Allah Ta'ala bak satu jamaah sabau kelompok. Oleh yang gehoi malaikat yusakun nyo bahasa yang nagat
geparuh, gehalau untuk jauh masyar, bertanggung jawab segala amal-amal yang pernah dia lakukan, mereka lakukan semuanya. Sehingga watetu bat tempat azab, ya akazabtum. Kata-kata mendum, tapu sulit Nabi Lun dalam menyampaikan Al-Quran. Nabi Muhammad Al-Quran kepada kata wahyu pada Lun. Pada kata hanta tepu yang tapu sulitnya bukan tapu sulit Muhammad, hanya tapu sulit Lun. Kalam Al-Quran yang kalam Lun. Lalu sampaikan bahwa Muhammad kepada umat Lun, umat Muhammad. Nya itu iman, nya itu cara semayang, nya itu segala-galanya. Tapi gatahan gata betih. Amma za kuntum ta'malun. Amma adakah allazi adalah kamu ketahui mimma umirtum bihi, daripada apa saja yang telah diperintahkan kamu dengannya. Wa waqa'al qaulu, dan jatuhlah kaul, maknanya jatuhlah berhaklah menerima azab terhadap mereka, bima dalamu, dengan sebab dalam mereka asyraku dipesyarikat Tuhan. Hai tim sembah Lun, hai tim sembah Allah, yang geyu sembah li Rasulullah. Mereka tidak mau menyembah Tuhan, hanya mereka musyrikin mandum. Ba'watenyan watekan timpla oleh Allah terhadap mereka. Fahum la yuntiqun. Masih kri habah itu menjawab. Hai jawab karena hana bukti, hana hujah, hana dalil wanyan. Hai jawab. Ino macam bolak balik waten pegai mama menoi bolak mede nyoke yang maknanya Allah yahkumu bil adli yaumal qiyamah. Maya Allah yang hukum mesti manusia hai menjawabnya. Yang bukti jelahnya, namun golom terjadi, pasti terjadi. Kiamatnya akan teka. Wa inna sa'ata atiyatun la raiba fi. Kiamatnya akan datang, bek ragu tentangnya kiamat. Dan akan bangkit manusia mandum daripada alam kubur menuju masyar untuk gehisab, untuk getimang segala surat amalannya. Olian baru jelas surga atau neraka. Jamaah yang terhormat, mudah-mudahan kita beruh dalam kelompok yang jipoh li tungkat li binatang yang terpancar cahaya wajah tu yang mutulih mukmin. Beruh golongan yang disupport lewanyan li binatangyan dengan cincin Nabi Sulaiman yang mukanya diputih menjadi hitam, tertulis di antara dua matanya kafir. Nauzubillah. Demikianlah jamaah yang terhormat, inilah tanda-tanda kiamat